saya itu dari dulu kalau megang sendiri dikasih honor, kayak saya nyutradarain di Rapi Film, boleh tanya di Rapi Film nih, Kang nyutradarain ini FTP berapa lah, honornya berapa Kang? Ah udahlah, saya syuting enteng. Saya mungkin pernah dengar dulu komedi putar di TPI itu Wendy, Cowboy, Zule segala macam. 30 hari saya kerja, hari terakhir baru dikasih honor ini kan 30 hari. Jadi saya nggak pernah narik berapapun dikasihnya, udah sedikasihnya aja dari dulu. Kenapa tuh Kang? Kenapa nggak pakai manajemen? Dia mah begitu emang. Nggak tahu. Adik saya lebih parah lagi. Adik saya itu penulis anak jalanan. Ini tim sukses bayarnya gimana ya? Oh, Pak Haji punya duit 27 M, bayar pakai itu. Tapi nanti akan ada kepala dinas yang baik, ngasih segala macam. Kalau Pak Haji terima, Pak Haji nggak beda sama yang lain, sama aja. Nah, kalau mau pakai duit sendiri, pengabdian. Insya Allah akan tergantikan dari mana, wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Akhirnya, gitu ya, gue tahu. Gitu kan, karena tidak ada anggaran macam-macam kecuali yang aneh-aneh ada. Jadi kalau mau gampang nyolong. Gampang nyolong. Gampang nyolong. Banyak. Ada yang nganggap ini sebuah amanah, ada yang nganggap ini sebuah peluang. Seperti tergantung orangnya ya. Orang makanya. Makanya yang paling bagus itu kaya dulu baru nyalonin. Jangan nyalonin untuk kaya. Bukan menghidupkan daerahnya, tapi mencari penghidupan di daerah itu. Ini kan rayuan teman-teman gitu. Kang udah katanya. Ntar kalau udah jadi akan bisa ngambil ini. Nggak perlu diajarin, saya tahu. Tapi saya pengen kaya dulu. Saya pengen punya duit dulu. Entah apalah usaha dari mana segala macam, yang penting halal. Saya udah kaya, ayo kita nyalonin. Gitu. Jadi fleksibel. Kali ini mau nyalonin, iya. Ntar tunggu saya kaya ya. Udah. Kalau Allah ternyata saya belum sekaya yang saya bayangkan untuk bisa mencalonkan, berarti Allah tidak setuju. Ya udah, itu yang terbaik. Gitu kan? Ya kan? Ini keren teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada plan beliau ini, kalau ternyata terkabul seneng karena plannya berarti berjalan, tapi nggak terkabul lebih seneng karena itu berarti Allah yang nentuin ini kan? Kan itu memang itu rencananya Allah. Betul, karena kan bilang gitu, kalau doa kita terkabul kita bahagia, tapi jika tidak terkabul kita lebih bahagia karena itu pilihan Allah. Karena Allah lebih baik daripada kehendak kita. Jadi santai aja kayak Roma santai. Caranya mikir pendek. Nih kalau saya pidato, Miner kalau habis dia pidatonya bagus-bagus, sambil nyanyi kayak gitu. Oh iya, Masya Allah. Nah, daerahnya tapi kebayang nggak sih dulunya Kang Diki emang begini cara pemikirannya gitu? Dulu kan enggak, dulu kan dia gitu, waktu jadi kalau pas jadi seniman biasa ya dia memang leadership itu memang ada, kepemimpinannya ada. Tapi kan untuk kreativitasnya jelas gitu ya. Circle-nya seniman lah gitu. Tapi ketika dia memimpin, oh Masya Allah ternyata kok sehebat ini ya saya ngalaminnya gitu. Masya Allah ya, kagum sendiri gitu. Tapi saya suka memberikan contoh bahwa saya bukan contoh yang baik ke masyarakat. Mungkin masyarakat yang ingat pasti pernah dengar bahwa Diki Chandra bukan contoh yang baik buat kalian. Saya pencipta lagu di Musika Studio, saya penyanyi di Musika Studio, saya penulis naskah, saya sutradara, saya sempat jadi produser, saya jadi artis di drama, di religi, di segala macam. Saya pernah jadi pejabat. Jadi nggak fokus, saya itu apa? Makanya saya bilang ke masyarakat, kalian harus fokus. Kalau mau usaha ini, usaha ini. Karena banyak masyarakat yang usaha domba, lihat tetangga domba, ikut domba. Belum sukses, lihat usaha kelinci, ikut usaha kelinci. Belum sukses, lihat usaha ayam, ikut ayam. Lihat tetangga usaha, jadi kerbau, ikut jadi kerbau. Ya nggak kelar gitu kan, artinya nggak fokus. Akhirnya, misalnya gitu kan. Makanya ya kita harus fokus dengan pekerjaan. Saya bukan contoh yang baik, anak-anak juga begitu, jangan. Udah, anak saya sekarang penyanyi satu. Oh ada ini ngikut ya? Ada. Yang mana? Yang ada di bawah. Oh yang gondrong tadi? Bukan, kalem dia itu dulunya begini gendut, tapi sekarang udah kurus, udah inilah udah langsing. Sekarang dia senang nyanyi, tapi dia memang pengen papa nggak usah ikut campur ya, ini urusan aku boleh nggak? Jadi oh gitu. Aku ya udah. Dia nggak mau ini apa ada orang tuanya gitu. Alhamdulillah nyanyi udah berpenghasilan dari kelas 3 SMP udah berpenghasilan karena dia pernah jadi bikin apa?
poster untuk FTV di Trans 7. Darah seninya ada. Udah ada di situ. Cuman ya. nggak pernah bilang tiba-tiba juara apa, nggak pernah bilang. Sama kayak yang bungsu juga gitu. Tiba-tiba ikut apa kepala sekolah aja, makasih ya Kang Diki, anaknya udah mau bikin ini, bikin itu. Oh, bikin apa Iya, gitu? Jadi kayak desain-desain Oh, ini poster kan sekolah. baju-baju yang dipakai kan bikin anak Iya Kang tuh. Diki. Gitu kan. Masya Allah. Udah alhamdulillah, tapi ya hampir ya kayak gitu gayanya. Jadi kita sebetulnya kurang lebay. Saya juga termasuk kurang lebay Pak Untung. Jadi baru sekarang belakangan lebay saya bikin jadi tokoh Om Bocor sama istri saya kan, bikin di TikTok apa segala macam kayak gitu, di TikTok, di snack, di apa. Itu baru belakangan. Kenapa? Karena dulu itu saya biasanya bikin lagi syuting begini, orang lain, artis lain. Nggak pernah diri sendiri Nggak gitu pernah ya? diri sendiri. Sehingga ketemu pas pernah ke satu TV diajarin sama anak kecil. Kamu nanti nulisnya bikin begini gitu loh. Padahal dulu saya tuh pernah, nama saya 52 episode Diki Wahyudi bukan Diki Chandra. Pernah. Serius? Diki Wahyudi bukan pemain lain. Iya, Ada pemain sinetron juga di Wahyudi. di LaTV saya lihat, kok Diki Wahyudi? Tapi saya malah protes, cek aja. Itu udah 52 episode jalan. 52 episode. Ada juga saya nyutradarain plus nulis kan. Waktu itu sehari 2 episode kan kalau TV Play kan. Lagi butuh duit nih karena itu mau hobi kan. Akhirnya saya pergi syuting dulu. Saya kasihin ke asisten saya, sebutlah namanya Udin. Lu mau nggak nyutradarain nama ini? Siap Bang. Udah, saya pergi. Tiba-tiba yang tertulis nama Udin semua 4 episode. Padahal 2 episode punya saya kan. Sutradara Udin, penulis Udin. Saya nggak pernah marah, tawa aja. Dia datang sama istrinya. Kang kasih tahu dong ke istri saya kan cuma 2 episode kan. Iya Bu, tapi kok namanya itu salah tulis. Istrinya kan 6 episode. Diumpetin uangnya disangkanya. Disangkanya gitu. Gitu kan. Benar itu Bu saya cuma memang Efeknya. editor salah. Saya mah nggak protes gitu. Enggak, bukan apa-apa Kang, soalnya saya suka ngasih ke istri yang di Surabaya. Gua bilang jadi ketahuan gitu. Itu kejadian kisahnya tuh. KPK-nya istrinya kan. Punya 2 tapi ini apa Yo, sih dihitung iya. duanya mana ya Allah. Ada yang kayak gitu. Nah ini sebenarnya banyak sekali inspirasi yang kita dapat ya, maksudnya Pelajaran jarang-jarang ya. jarang apalagi di masa sekarang ya, maksudnya ya purity gitu, kejujuran gitu Iya, dalam menjalankan benar-benar. sesuatu. Ini kalau misalnya saya lihat Kang Diki ini tipe-tipe orang yang jujur ya dalam Enggak juga lah. dalam berprofesi maksudnya, karena ngejalaninnya karena suka akan satu hal misalnya ketika ngejalanin itu. Ikhtiar menuju ke sana iya, karena Nah. enggak, saya yakin di Indonesia atau di dunia ini kecuali Rasulullah SAW nggak ada yang bisa seperti itu. Saya pun banyak sekali kekurangan, bukan banyak sekali kali Meminimalisir gitu. ya. Tapi kita ada ikhtiar, ada usaha, dan ada pertobatan setiap saat, istighfar. Ya kita tidak ada yang sempurna sih. Saya juga banyak kadang musuh saya yang utama itu adalah malas, karena di negara ini, di dunia ini kan nggak ada yang bodoh. Ya. Ada malas kan, gara-gara malas jadi bodoh, gara-gara malas bisa jadi kriminal. Ini kan maksudnya mungkin bisa dibilang lah ya, kalau misalnya sebagai orang tua gitu ya, kita kan sudah makan asam garam dunia atau Sudah seperti makan apa garam laut gitu lah ya. ya. Udah banyak gitu. Tapi kan kalau namanya anak-anak gitu, Kang Diki sama Teh kan punya anak gitu, dimana mereka hidup di dunia yang sekarang yang beda lah gitu ya. Cara pembelajarannya juga mungkin dulu kalau zaman dulu tuh orang tua saya istilahnya tuh ngajarin dengan cara marah-marah gitu mungkin ya. Terus habis itu kita ke anak nggak mungkin bisa kayak gitu kan, pola asuh beda sesuai dengan zamannya gitu. Nah ini anak-anak tahu gitu ya, saya ini anaknya seniman gitu, saya juga pernah jadi anak pejabat gitu. Nah mereka sendiri gimana pemahaman mereka supaya jangan juga jadi terpancing bahwa anak pejabat harus begini. Nah ini ngajarin ke anak-anak supaya mereka tetap tahu. Apalagi zaman sekarang gitu ya. anak pejabat lagi naik ke dalam Iya, lagi. apa-apa kan sekarang yang Fasilitas kan karena ngerasa saya bisa, orang tua sekarang gitu ya. Dulu ketika kita masih anak-anak, karena orang tua nggak punya istilahnya, kadang ya udah nurut apa kata orang tua, kamu nggak bisa naik mobil, nggak ada mobil, orang kita naik angkot, jadi naik angkot. Kita ngerasa udah punya, jadi orang tua udah ada, kita fasilitasin karena ngerasa nggak mau ngeliat anak-anak susah. Nah ini gimana nih? Kalau dari saya sih ketawaduan ya, tawadu dan suri toladan, makanya kita yang harus benar-benar menjadi role modelnya anak-anak gitu. Jadi jangan sampai anak-anak kalau saya sih sebelum saya bicara jangan ini jangan itu, saya sendiri yang melakukan itu. Jadi harus contoh. ada contoh, benar-benar. contoh yang pertama gitu di keluarga. Kalau saya seperti itu. Terus ini aja maksudnya sebagai contoh gitu ya. Anak-anak kita aja misalnya umur-umur sekolahan udah nggak mau diajak jalan sama kita karena ngerasa udahlah mama punya, misalnya Mimi Pipi punya kehidupan sendiri istilahnya gitu, kita punya ini udah nggak mau ikutan.
ini kan anak-anak pada ikut semua gitu kan, contoh ya. Iya. Contoh bahwa Emang ternyata bareng-bareng mulu kita. kedekatan orang tua sama anak tuh terlihat gitu. Ini gimana tuh kan? Nggak tahu, mengalir aja seperti leho, seperti ingus, seperti air, mengalir aja dari kita juga. Saya kadang-kadang masalah saya dengan masalah teman saya beda. Teman saya pusing, anak gua keluar rumah mulu, pusing, pulang malam gini-gini. Saya kadang-kadang pusing, anak-anak pada keluar mulu gitu kan, di rumah mulu Pak. Di rumah sih gitu, jalan kayak gitu. Jalan Kita kayak baru gitu. belakangan. Diva udah mulai ya, udah jalan sama temennya. Saya seneng gitu, besok jalan terus. Anak saya yang pertama yang nikah aja, saya nggak pernah lihat dia pacaran, taruh. Sama murid saya Komedi dulu ya. murid komedi. Nggak ini gitu, jadi ya terus jalan keluar tuh jarang gitu kan. Kadang-kadang suka gemes nih, anak gua kenapa nggak jalan sih mah? Tapi emang orang rumahan gitu semua, nonton bareng di rumah, jalan segala gitu, malah kalau misalnya nggak jalan bareng kayak nggak komplit gitu kan. Kayak kemarin kita baru pulang nih dari Bandung ya, sama menantu sama jalan-jalan keliling. Seru banget. Terus keliling, dan kita ngikutin gitu, kita ngikutin aja walaupun istri saya lagi sakit kemarin, udah lemes banget. Apa semua buat anak-anak kasihan, soalnya dari kemarin saya kemarin hampir 20 sampai sebulan ya, sebulan saya diterdarain. Nggak pulang, dan jarang saya begitu. Saya biasanya selalu nolak kerjaan kalau yang tidak pulang gitu kan. Tapi kemarin memang saya lagi mau nolong orang yang butuh duit. Jadi saya diterdarain sampai sebulan, mau ninggalin keluarga. Kebetulan orangnya itu saya sendiri. Oh iya. Oke. Harus dibantu kan Sama ini ya, sebelahnya ya. Harus. Nah, itu ya. Saya support kalau itu mah. Berat banget ya nolongin orang ya, mau nolong orang ya. Wah itu memang. Oh, oke. Saya sebulan kemarin nggak pulang, saya diterdarain tapi istri saya nengok tiap minggu. Sebulan diterdarain, 20 episode kemarin selesai. Pulang kangen banget sama anak-anak kumpul. Wah kita ntar ke Bandung lagi, balik lagi karena saya kontrak rumah belum habis kontraknya, Iya, kita sudah ke hotel jalan gitu. Tapi anak-anak yang saya suka itu nggak pernah minta macam-macam, nggak pernah minta apa-apa, nggak gitu kan, nggak apa namanya pengen maksain sesuatu, alhamdulillah nggak. Dan kenapa saya juga nggak tahu. Anak saya yang pertama kalau jajan aja kita ke supermarket, enggak beli itu, boleh Pak. Boleh, punya duit? Punya. Ingat ya waktu kecil ya, kok cuma satu? Banyak ya duitnya. Gitu kan duit. Ya Allah, asik banget ya. Waktu kecil, tapi kalau udah nikah mah enggak. Mintanya sama suami. Tapi asiknya keluarga ini nih dibangun dengan value ya, bukan harga gitu. Jadi ibaratnya kayak semuanya tuh dinilainya tuh dari kebersamaan. Jadi value yang diangkat gitu. Tapi ada keluarga dibangun dengan harga gitu. Ada sih. Harus brand, harus harus segala macam. Tapi bukan berarti yang salah itu ya Pak ya. Enggak juga, tapi maksudnya apa? Saya enggak. Dan saya sekarang ditegur sama istri saya. Sekarang manajer saya istri dan anak. Oh gitu. Karena saya itu dari dulu kalau megang sendiri dikasih honor. Kayak saya nyutradarain di Rapi Film, boleh tanya di Rapi Film nih. Kang, nyutradarain ini gini FTP berapa lah. Honornya berapa Kang? Udahlah, ini saya syuting enteng. Saya mungkin pernah dengar dulu komedi putar di TPI itu Wendy, Cowboy, Zule segala macam. 30 hari saya kerja, hari terakhir baru dikasih honor ini kan 30 hari. Jadi saya nggak pernah narik berapapun dikasihnya, udah sedikasihnya aja dari dulu. Kenapa tuh Kang? Kenapa nggak pakai manajemen? Iya mah begitu emang. Nggak tahu. Adik saya lebih parah lagi. Adik saya itu penulis anak jalanan, anak lagi anak santri. Pak Ari kalau ketemu dia tanya ya honornya berapa, dia nggak tahu. Saya ikhlas Tapi aja. karena suka aja gitu ya? Nggak tahu. Ya, nah, hobi, Nggak suka tahu, kita hobi gitu. suka, ya kita jalanin aja. Nah sekarang baru diambil alih sama istri. Wah, papa mau gimana sih gitu. Bahkan Maili pernah Ya. itu kan supir anak saya kan. Oh iya. Supir anak saya nomor 2. 3 tahun dulu. Datanglah ke sini, Pak. Aku sekarang penghasilan aku 600 juta per bulan, Pak. Nah, ya, terus kenapa? Itu gimana caranya ya bisa gitu? Ya ikutin Bapak lah. Beda cuma satu, Pak. Apa Il? Aku dibayar Bapak gratisan. Karena saya dulu pernah ketika jadi wakil bupati dulu, saya pernah menggratiskan dulu, belum ada musim endorse ya, iklannya dulu ya. Kalau ada yang butuh saya sebagai bintang iklan silahkan, gratis untuk UMKM. Kalau nanti kalian sudah kaya harus bayar, tapi tidak dalam bentuk uang, dalam bentuk komitmen menjadi bapak asuh untuk 2-3 UMKM kecil. Akhirnya berjalan, muncullah coklat isi Garut, muncullah donat, wah bergairah lah sekarang di Garut ini modelnya seperti itu. Akhirnya sampai sekarang udah tahun ke-12, udah 12 tahun lebih,
akhirnya sempat jadi gratisan, saya udah endorse juga. Nah diikutin Sampai sama sekarang. Mail. Dari mulai konsepnya kita bikin videonya, ternyata si Mail ngikutin. Dia bikin cerita, bikin apa, lari segala macam, tentunya iklan gini-gini. Dia ikutin. Itu Pak cara aku. Bedanya cuma satu, aku dibayar Bapak tidak. Kayak gitu. Udah, Dia sekarang bertarif udah- istilahnya ada Betul. hitung-hitungannya. Nah, Oh, makanya saya ditegur sama Mail, Sule, sama Cindy, sama anak saya, mesin saya, udah dong Pak sekarang serahin ke kami, ya udah sekarang akhirnya sana. Gitu. Saya kalau misalnya sekarang udah gaya sekarang, Kang Di, ini berapa nggak tahu urusan Kapolda. Kalau si dapur, Masih dapur. Jadi Tapi ya, emang ada ini ya, apa namanya, ada hal-hal yang sepertinya perlu ditegaskan juga untuk lebih menghormati karyanya Karya, itu sih sebenarnya kan. betul. Dan takutnya digampangin gitu kan ya, Nggak tapi dengan terlalu kemudian Iya, betul. didelegasikan sebenarnya jeleknya saya itu, saya akui. Makanya kan saya nggak sempurna gitu. Saya pernah Pak, saya TV gede ya, saya sebutin TV Anu, minta ada slapstick artis. Duh, kalau si artis ini disuruh slapstick, repot nih, bajunya begitu, cemberutnya gimana gitu kan. Ya udahlah, akhirnya saya, gue main nih Pak. Udah. Jadi saya ke kolam 2 kali ya, kolam 2 kali, nyebur, ke sawah 2 kali kan. Sampai ada satu artis bilang, wah gile, nulis juga, nyutrain juga, main juga, banyak duitnya. Saya panggil tuh unit, Pak, saya nyebur 4 kolam, dibayar berapa? 250.000. Ya, diambil nggak? Enggak. Saya bilang ke pemain itu, saya kerja bukan karena uang, tapi karena karya. Saya bilang gitu kan, sementara honor dia kan gede. Dari situ tapi kan lumayan ada pembelajaran ilmu ke dia, bahwa ayo dong, jangan 100% for money, tapi ada juga untuk karya, supaya kualitas karya-karya di negeri kita bisa menjadi lebih baik. Hancurnya kualitas dari sebuah karya itu adalah karena menomorsatukan itu. Bukan berarti uang tidak perlu dong. Tapi ada hal yang lain. Sama seperti pendidikan. Apa menilai nggak perlu? Perlu dong. Penghargaan perlu dong. Prestasi perlu dong. Tapi yang paling utama nomor satu adalah ilmu. Buat apa kita berprestasi tapi ilmunya nggak ada? Kok masa berprestasi nggak ada? Ada Pak yang bayar Pak. Zaman saya jadi waktu banyak orang yang bayar untuk itulah. Sebuah ini ya. Banyak, ngapain tuh Pak? Juara 1 keren gini-gini, tapi bayar. Bukan itu yang kita. Akhirnya anak-anak kita terlatih untuk menjadi orang yang Ya, itu dia. itulah. Mengajarkan value ya. Jadi Iya, kan? memang di zaman sekarang ini nggak mudah juga, apalagi di zaman era-era sekarang yang semua pencitraannya ada di bentuk gepeng ini gitu kan. Betul. Seolah Iya. kayaknya semuanya serba ideal gitu kan. Betul, seolah betul. Jadi Semua perfect gitu standar ideal anak-anak itu dilihat dari situ kan gitu. Iya. Nah, Padahal kita nggak tahu dibalik itu semua. benar, gimana jadi ya. kurangnya tuntunan atau kedekatan dengan orang tua yang membuat anak-anak itu jadi tuntutannya yang ada di handphone kan. Betul. Iya. Tapi anak-anak justru sekarang malah tumbuh dengan menjadi orang yang bisa dibilang membumi gitu. Secara value juga kayaknya juga nggak yang terlalu kayak gimana kayaknya semuanya serba santai bawaan. Iya. Kadang-kadang kita stres itu gara-gara kebanyakan ngeliatin hidup orang. Ya kan? Kita kebanyakan ngeliatin hidup orang stres gitu. Iya, stres. Kok begini Iya. kok begitu. Padahal kalau kita jadi nggak ada masalah apa-apa gitu. Iya, betul. Mungkin saya juga curiga gara-gara handphone juga sebenarnya banyak perubahan sekarang nih. Contoh kan dulu masih begini kan, Ki, WC di mana? Oh, itu kan. Sekarang, Ki, WC di mana? Tuh. Kebanyakan. Iya. Selo ya. Benar. Aduh. Itu gini. Ada aja ya. Parah. Nah, Ini kita pengen ngobrol panjang lagi sebenarnya ya. Aduh. Teteh melihat kayak ada nggak? Misalnya gini, suatu saat ya, misalnya sini hadir semua nggak anak-anak? Ada. Ada anak-anak semua. Anak-anak Itu di semua? bawah 2. Ada tuh. Iya, Sini bareng semua. Empat-empatnya tuh Masya Iya, Allah. Makanya semuanya. sangat ya. Misalnya, ya ibaratnya gini, anak-anak ada semua sih anak-anak ya. Ada nggak pesan untuk anak-anak yang ibaratnya belum pernah diutarakan langsung? Jadi misalnya anak-anak sedang menyaksikan gitu, sesuatu yang dipesankan ini yang kemudian akan everlasting buat mereka semuanya, gitu. Masing-masing teh. Kalau saya, cintailah Allah dan Rasulullah melebihi cinta kalian ke mama papa.
Sesingkat itu, tapi itu deep banget, Nah, dalam banget ya. kalau Kang Diki. Buat anak-anak, tolong sisa bebek yang tadi jangan dihabisin. Nah, saya tadi nggak kebagian pas berangkat tadi buru-buru. Karena buru-buru ya, jadi masih buru-buru. oh iya. Oh, harapan dulu tadi udah. Jing ting ting ting. Ya, itu satu. Kedua ya, jadilah diri sendiri, karena boleh melihat orang lain hanya sebagai contoh, tapi kagumilah diri sendiri karena Allah sudah memberikan banyak hal untuk kalian. Kalianlah yang utama di mata Allah, jadilah yang utama di mata Allah. Jadi nggak ada kata minder, nggak ada kata ada yang lebih tinggi atau di bawah. Kalian harus menjadi diri sendiri, itu aja. Saya nggak mau anak-anak saya sama seperti anak teman-teman saya yang akhirnya minder karena orang tuanya, minder karena temennya, minder karena itu segala macam. Enggak, kalian harus jadi diri sendiri dan banggalah dengan apa yang kalian miliki hari ini. Insya Allah kita menjadi pendamping sampai kalian sudah punya pasangan masing-masing. Amin. Itu yang paling kita sedihkan, tapi kita harus terima itu. Pada akhirnya kami akan tetap berdua melihat mereka bahagia. Insya Allah. Ujung-ujungnya. Masya Allah. Iya, Keluarga ini kemana-mana bareng, suatu saat tinggal berdua. Iya, benar-benar. Ini nggak nyangka ya ngobrol Ini sama juga Kang kelihatan Diki. ya, maksudnya Kang Diki sama Terani maksudnya udah berapa tahun gitu, kita nggak usah sebutin lah angkanya berapa gitu ya. Tapi dari tadi tuh saling memuji, saling ini. masih sweet. Terus Kang Diki ngomong apa, Terani ketawanya masih ngakak juga. Padahal kan kalau namanya misalnya Dia untuk suami istri gitu. Dia mah suka ngetawain mulu. Saya kan pernah nyanyi, sampai sekarang anak dan istri saya masih ngebully saya karena suaranya masih cempreng kan. Bolehnya. Kemarin. Malengnya. Aduh Kang Diki, terima kasih banyak nih waktunya, Masya Allah, ilmunya banyak. Kita pikir gitu ngobrol sama Kang Diki bakal apa namanya ya kayak apa ketawa melulu, katanya justru banyak ilmu ya. Isinya banyak banget, daging malah semua, daging. Jadi maksudnya pengalaman hidup itu Daging sama membuat bumbu-bumbunya, jadi lengkap. Jadi maksudnya keseriusan yang dibalut dengan bercanda gitu ya. Gitu. Kadang-kadang kita udah serius belok deh. Makanya saya tanya tadi mau serius apa muka saya begini atau duduk. Kalau bicara kan saya begini duduknya. Begini kayak masih perawan jadi kayak gini. Aduh. Makasih teman-teman semuanya, makasih Kang Diki, Terani, Masya Allah ilmunya luar biasa, dan teman-teman jika disangka ini apa atau mungkin dikirain banyak sekali inspirasi yang mungkin bisa menginspirasi yang lain, mau silakan di-share sebanyak-banyaknya teman-teman semuanya. Terima kasih nih Kang Diki. Sama-sama. Mudah-mudahan Kang Diki sama Teherani sakinah mawaddah warahmah selalu Amin. ya. Kita yang anak-anak ya. juga, benar-benar. Hmm. Mohon maaf juga kalau banyak salah-salah juga kita. Sama-sama, kita juga. Gitu ya, kita pamit semuanya. Terima kasih buat semua yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.